program studi seni rupa murni. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatihah, absen 38. Nama saya Alda Fuadia, nomor absen 39. Nama saya Nur Azizur Rohmah dengan nomor absen 36. Nama saya Indasari, nomor absen 35. Nama saya Leni Setiawati dengan nomor absen 37. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki pulau dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau. Menjaga kesatuan negeri merupakan tugas seluruh warga negara. Hal ini mengingat rentannya terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesatuan NKRI. Salah satu masalah yang mungkin muncul adalah diklaimnya pulau yang merupakan wilayah negara Indonesia oleh negara lain. Hal ini dapat terjadi karena terdapat beberapa pulau di Indonesia yang terletak dengan negara tetangga. Tujuan kelompok kami membahas hal ini yaitu untuk menambah wawasan serta mampu menumbuhkan dan memperkuat semangat nasionalisme untuk terus menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Kasus geopolitik yang terjadi di Indonesia mungkin paling sering adalah kasus mengenai perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Mulai dari kasus yang sudah terjadi atau kasus yang sampai sekarang belum terselesaikan, dan kelompok kami mengambil kasus Sipadan dan Likitan yang pernah terjadi. Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti penting, yakni batas wilayah antar dua negara. Untuk selanjutnya yaitu dasar teori. Pulau Sipadan adalah sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Letaknya tidak jauh dari Pulau Kalimantan atau Borneo, di sebelah utara Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Pulau ini memiliki luas 50.000 meter. Sedangkan Pulau Likitan adalah sebuah pulau di negara bagian Sabah dan 57,6 mil atau 93 km dari pantai Pulau Sabatik Dayung Timur Laut, Pulau Kalimantan atau Borneo. Pulau Likitan ini mempunyai luas 18.000 meter persegi. Selanjutnya, pengertian geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaiknya politik negara secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial atau hukum geografis mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan geopolitik. Yang akan saya jelaskan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tujuan nasional yang dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa tujuan dari kemerdekaan Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, serta berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Tujuan yang kedua yaitu adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dalam kedua kehidupan, alam maupun sosial. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa tujuan Indonesia ialah menjunjung tinggi kepentingan nasional dan juga daerah, serta untuk dapat mengatur, membina kesejahteraan, perdamaian, dan martabat manusia. Yang selanjutnya adalah kronologi kasusnya. Persekitaan antara Indonesia dan Malaysia mencuat pada tahun 1967. Ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Likitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Likitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi ternyata
Pengertian ini berbeda. Indonesia mengartikan bahwa status quo berarti sepadan dan legitan tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau itu selesai. Sedangkan Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah pemerintahannya sampai persengketaan selesai. Malaysia pun membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia di pulau sengketa itu. Setelah itu, Malaysia juga aktif dalam pengelolaan konservasi alam kedua pulau tersebut. Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali diantara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi pihak Malaysia menolak peralasan karena terlibat pula sengketa dengan negara-negara lain. Pihak Malaysia pada tahun 1997 lalu menempatkan pasukan polisi hutan atau setara BRIMOB melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Muhathir tersebut yang pernah diusulkan oleh Mensesnek Murdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim. Dibuatkan kesepakatan final and binding pada tanggal 31 Mei 1997. Kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian dari sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan. Pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Legitan dibawa ke ICJ. Pada hari Selasa 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Legitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dan Malaysia dinilai lebih kuat daripada argumen Indonesia. Negeri jiran diuntungkan dengan alasan change of title atau rantai kepemilikan dan argumen efektivitas yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola orang Malaysia. Penyelesaian argumen tersebut adalah Malaysia. Dalam kasus ini memberikan bukti-bukti. Yang pertama, hak dari kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan berakhir Malaysia. Kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878, sementara itu Belanda kemudian Indonesia telah lama melantarkan kedua pulau tersebut. Sehingga pada sidang Mahkamah Internasional, Malaysia secara de facto dan jujur mendapatkan hak atas kepemilikan kedua pulau tersebut dengan bukti-bukti yang telah ada namun masih gagal untuk menentukan perbatasan laut antara kedua negara. Juga sangat berkesinambungan dengan adanya pentingnya wawasan Nusantara bagi warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan jika warga negara sendiri tidak tahu apa itu wawasan Nusantara, maka hal tersebut akan terjadi, yakni kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik itu dalam hal menjaga dan melestarikan apa-apa yang telah ada di Indonesia ini. Jadi, tanggapan untuk solusi mengenai masalah sengketa Pulau Sipadan dan Legitan ini menurut pendapat saya ada 3. Yang pertama, pemerintah harus lebih peduli terhadap pembangunan daerah-daerah tertinggal. Jangan sampai malah bangsa lain yang lebih peduli terhadap pengelolaan wilayah kita sendiri. Yang kedua, pemerintah harus membuat kebijakan geopolitik yang sesuai dengan wawasan Nusantara bangsa Indonesia yang dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia. Yang terakhir, masalah ini juga harus diselesaikan secara hukum karena setiap negara mempunyai hukum tentang batas wilayah laut masing-masing. Tanah airku, tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini.
Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Aku, kamu, kami, kita, cinta Pancasila Indonesia.